Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Mulai kesempatan siang hari ini kita akan membaca dan mentelaah buku tipis berjudul Asbabu Sa'adatil Usrati, sebab-sebab kebahagiaan rumah tangga. Buku ini adalah karya saya Sulaiman bin Salimillah Ar-Ruhaili hafizallahu ta'ala wa wafaqahu. Namun sebelumnya tentu buku yang beredar di zaman kita saat ini, ada buku yang memang asalnya karya tulis dan ada buku yang asalnya adalah transkrip ceramah atau kajian. Dan buku yang akan kita baca di kesempatan siang hari ini adalah buku yang asalnya transkrip kajian, tepatnya transkrip muhadharah atau kajian tematik tentang kebahagiaan atau sebab-sebab kebahagiaan keluarga. Kemudian buku yang asalnya transkrip itu nanti ada dua macam, ada yang sudah diedit, kemudian bahasanya disesuaikan dengan bahasa tulis, dan ada yang tidak diubah bahasanya menjadi bahasa tulis, sehingga bahasanya masih bahasa ceramah. Dan buku yang akan kita baca tergolong yang kedua, jadi bahasanya masih bahasa ceramah, namun insya Allah tetap bisa kita ambil faedah dan pelajaran darinya. Ya, kita langsung masuk pada halaman 5. Sama Mas Kim? Sama ya? Halaman 5. Nah, asbab sa'adatil usrati, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita di halaman 6. Dan sebelum kita masuk pada inti pokok pembahasan, maka ada muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman yang berisi tentang keutamaan duduk di majelis ilmu, terlebih lagi majelis ilmu tersebut di masjid. Dia katakan, "Tsumma ayyuhatul ikhwatul fudhala," maka wahai kawan-kawan sekalian, yang kalian merupakan orang-orang yang istimewa karena dipilih oleh Allah untuk hadir di majelis ilmu. Apakah kalian mengetahui kenapa kita kumpul pada hari ini di tempat yang berkah ini, dan untuk keperluan apakah kita berkumpul? Maka kita berkumpul di salah satu rumah Allah, nata'aradu, supaya kita mendapatkan kasih sayang Allah. Raja'a, berharap supaya kita dengan karunia Allah termasuk orang-orang yang beruntung. Walil ujuril karimati, dan pahala yang bernilai yang Allah kaitkan pahala tersebut sebagai buah dari berkumpul di salah satu rumah Allah, minal haizin, orang-orang yang mendapatkannya. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkannya. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nur, fi buyutin, di rumah-rumah yang Allah izinkan agar anturfa'a, dimuliakan, ditinggikan di sini dimuliakan,
tinggi di sini bukan tinggi bangunan, bukan perintah supaya bangunan masjid ditinggikan, namun dimuliakan. Di antara bentuknya adalah dibersihkan, ya, di masjid itu bersih, wangi, dan dijaga jangan kotor, disapu dan yang lainnya. Wa yuzkar, dan disebutkan fiha, di rumah-rumah Allah tersebut namanya. Yusabbihu lahu, bertasbih lahu, memuji Allah fiha, di masjid di waktu pagi dan sore, rijalun, para lelaki sejati. Siapa itu lelaki sejati? La tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka itulah laki-laki yang mereka berdagang, mereka berjual beli, namun dagang dan jual belinya tidaklah melalaikan mereka untuk ingat Allah, menegakkan salat dan membayar zakat. Mereka khawatir hari, yaitu hari kiamat, di hari tersebut jantung itu berbolak-balik, yaitu tidak tenang, demikian juga mata pun tidak tenang. Supaya Allah memberikan balasan kepada mereka lebih bagus dari apa yang mereka lakukan, dan supaya Allah tambahkan untuk mereka sebagian dari karunia-Nya. Dan Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki bighairi hisab, tanpa hitungan. Kemudian Syekh Sulaiman akan membahas sedikit membahas tentang kandungan ayat-ayat ini. Maka ayat ini fiha, isinya pujian yang luar biasa, wa wa'dun karimun, janji yang demikian istimewa. Di halaman 7. Fi buyutin, Allah katakan di rumah-rumah, yaitu rumah-rumah Allah, yang bangunan ini disandarkan kepada Allah dengan sebutan rumah Allah, tasyrifan, dalam rangka memuliakan bangunan tersebut. Dan betapa indahnya, ya Abdullah, wahai hamba Allah, Anda duduk di satu bangunan yang disandarkan kepada Allah. Dan siapakah yang menyandarkannya kepada Allah? Allah sendiri. Dan seandainya Allah tidak mengizinkan kita untuk menamainya dengan nama rumah Allah, tentu kita tidak akan menamainya dengan nama rumah Allah. Maka Allah mengizinkan untuk kita menamainya dengan nama rumah Allah, menamai masjid dengan sebutan rumah Allah, tasyrifan, dalam rangka memuliakan bangunan ini. Kita namai masjid dan kita sebut dengan sebutan rumah Allah. Thumma, kemudian Allah izinkan pada kita supaya masjid itu dimuliakan, dibersihkan, dibuat wangi, bersih, dan disebut di sana namanya. Kita bertasbih memuji Allah fiha, di masjid di waktu pagi dan sore. Kemudian Allah memuji mereka para lelaki sejati. Dan para laki sejati itu adalah orang yang semangat kerja, ya, untuk menafkahi anak dan istri, bukan malah dinafkahi istri, namun kerja menafkahi anak dan istri. Dan ini satu hal yang penting untuk menjadi sebab kebahagiaan rumah tangga. Ya, rumah tangga itu diawali dengan kasih sayang, dan dipelihara dan dilestarikan dengan kasih uang. Dibangun dengan kasih sayang, cinta dan kasih sayang, dan dipertahankan dengan kasih uang. Maka ini yang bisa melakukannya adalah para lelaki sejati. Lelaki sejati adalah orang yang mereka bekerja, bisnis, berkegiatan ekonomi, namun itu semua tidak melalaikan dari mengingat Allah. Ya. Ulaika rijal, maka mereka para laki sejati, mereka tidaklah tulhihim, dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah. Sehingga jika mereka mendengar, disebutnya Allah, mendengar adzan, dan ini kondisinya kondisi normal, tidak pandemi seperti sekarang ini, maka mereka datang ke masjid dengan bersegera, dengan lapang dada, dengan penuh perhatian. Dan mereka lebih mendahulukan pergi ke masjid daripada dunia. Karena mereka yakin, dengan betul-betul yakin bahasanya akhirat lebih baik daripada dunia. Maka mereka tidak lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Wa inama, hanyalah mereka memanfaatkan waktu dengan satu perkara yang Allah puji para pelakunya. Malladzi hadahum ila hadzal amri. Ya, faktor apakah yang mendorong mereka untuk bisa semacam ini?
rajin bekerja namun tidak lupa mengingat Allah. Jawabannya karena faktornya adalah lahum qulubun hayyatun. Karena mereka memiliki hati yang hidup, yang itulah hati yang punya rasa takut dengan hari, jantung itu akan bolak-balik tidak tenang dan penglihatan pun tidak tenang. Siapakah yang membolak-balik hati dan pandangan ini? Dia adalah satu hari Anda akan saksikan manusia pada hari itu sukara mabuk yatamayaluna karena jalannya sempoyongan padahal mereka tidak mabuk. Lantas faktor apakah yang menyebabkan mereka jalan sempoyongan mabuk? Jawabannya bukan. Akan tapi karena mereka melihat azab Allah yang demikian mengerikan pada hari kiamat. Azab Allah yang keras, maka azab ini membuat mereka takut sehingga jantung mereka pun bolak-balik tidak tenang, demikian juga pandangan mereka. Di halaman 8. Maka apa yang Allah janjikan kepada mereka, orang-orang yang memiliki hati yang hidup ini, liyajziyahumullahu ahsana ma amilu. Allah akan berikan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka lakukan, dan Allah akan tambahkan untuk mereka sebagian dari karunia-Nya, dan Allah memberikan rezeki dan karunia kepada siapa saja yang Allah kehendaki tanpa hitungan. Allah memberikan rezeki kepada siapa saja. Rezeki di sini penjelasan dari Syekh Sulaiman maknanya adalah minal a'mali salihah, amal saleh. Maka apa yang mereka lakukan, berbagai macam amal saleh, itu bagian dari rezeki Allah, bagian dari karunia Allah. Ya, Allah berikan kepada mereka rezeki yang menjadi sebab mereka bahagia. Karena Nabi SAW bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu." Siapa yang akhirat itu jadi orientasi hidupnya, maka Allah akan kumpulkan urusannya. Dan Allah akan jadikan kaya itu di hatinya, dan dunia datang kepadanya dalam keadaan dunia itu hina. Maka dunia ngemis-ngemis supaya diterima, bukan dia yang ngemis-ngemis mencari dunia. Maka siapa yang jadikan akhirat sebagai orientasi hidupnya, mubtaghahu, yang dia cari, maka Allah akan kumpulkan urusannya di hatinya. Sehingga dampaknya dia tidak memiliki berbagai perkara yang mutasyaibah, berbagai perkara yang bercabang-cabang. Kacau pikirannya, mikir ini, mikir itu, mikir itu. Namun dia akan jadi orang yang kalem, orang yang nyaman. Syaratnya orientasinya orientasi akhirat. Orientasi kebahagiaan akhirat, bukan kebahagiaan dunia. Maka orientasi kebahagiaan dunia itu yang bikin pikiran kacau. Allah datangkan, Allah kacau balaukan urusannya sehingga pikirannya bercabang-cabang, mikir ini, mikir itu, mikir itu. Nah, ketika pikiran tidak bercabang-cabang, maka ketika pikiran atau perkara itu, urusan itu bercabang-cabang, maka layar tahu dia tidak nyaman biha karena sebab hal itu. Allah letakkan kekayaan di hatinya. Artinya dia merasa kalau dia berkecukupan sehingga tidak sengsara. Orang itu hidup menderita kalau dia merasa hidupnya sengsara. Sudah. Ketika dia merasa hidupnya itu sengsara, sudah. Maka sulit untuk bahagia. Karena itu di antara sebab orang itu bahagia ketika dia merasa kalau dia berkecukupan. Wa ma'adzalika, di samping itu dunia datang kepadanya dalam keadaan dunia itu hina. Ngemis-ngemis minta supaya diterima. Dan ini adalah di antara karunia Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW menyampaikan, memberikan kabar gembira dan memotivasi umatnya. Tidaklah berkumpul sekelompok orang di salah satu rumah Allah, membaca kitab Allah yaitu Al-Quran dan saling mengkaji di antara mereka, kecuali akan jadi sebab turun pada mereka ketenangan, kasih sayang meliputi mereka, dan malaikat mengepung mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Wa ma'a'dhamahum min fadlin, betapa besarnya karunia yang Nabi janjikan. Dan Nabi SAW menyampaikan, siapa yang pergi ke masjid dan dia tidaklah menginginkan kepergiannya tersebut kecuali untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan,
maka baginya pahala haji yang sempurna hajinya. Demikian adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani. Allah Akbar ya ibadallah, ajru hajjin tamin, pahala haji yang sempurna. Tanpa perlu bepergian jauh, tanpa perlu al-inqita', terputus dari kampung halaman selama berhari-hari. Cukup dengan niat yang tulus dan usaha dan amal yang saleh menuju salah satu rumah Allah yang engkau berharap dengannya bisa mengajarkan kebaikan, atau Anda berharap dengannya bisa belajar kebaikan. Fakana madza, maka apa yang akan terjadi? Kana laka, maka bagi Anda pahala orang yang pergi haji yang sempurna hajinya. Artinya haji mabrur. Yang tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali surga. Dan acara kumpul untuk belajar dan mengajar ini semakin besar kedudukannya jika terjadi di antara dua sholat, maghrib dan isya misalnya, seperti keadaan kita malam ini. Maka Nabi SAW menyampaikan jika seorang itu bersuci, yaitu berwudu di rumah, kemudian pergi menuju masjid, as-salata, dan dia bermaksud untuk sholat, maka Allah akan tuliskan baginya, maka akan ditulis oleh makhluk pencatat atau dua makhluk pencatat amal setiap langkah yang dia langkahkan menuju masjid, asra hasanatin, 10 kebaikan. Halaman 10. Wal qaidu yara salata, dan orang yang duduk karena ingin salat, kal qanit, seperti orang yang salat. Dan tercatat bagian dari orang-orang yang salat sejak dia keluar dari rumahnya sampai dia pulang. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya. Ma'adzamahu, betapa besarnya karunia ya Allah jika seorang itu keluar dari rumahnya dalam keadaan sudah berwudu di rumah dan dia ingin mendatangi salah satu rumah Allah dalam rangka sholat di sana, maka akan dicatat untuknya setiap langkah yang dia langkahkan menuju masjid 10 kebaikan. Tumamada, kemudian apa yang terjadi? Orang yang duduk yar'as salata, yar'a di sini maknanya yang tadhiruha. Orang yang duduk untuk menunggu sholat, kal qanit. Siapa itu qanit? Wa al-qa'im alladhi yusalli, orang yang berdiri salat. Maka jika Anda datang ke masjid dari rumah, walau fakarta katsiran, meskipun Anda punya banyak pikiran, Anda duduk di masjid menunggu salat, maka tercatat bagi Anda pahala orang yang salat, orang yang berdiri yang sedang mengerjakan salat. Tercatat bagian dari orang-orang yang salat sampai kembali. Famuddata baqaika fil masjid, maka selama Anda tinggal di masjid, Anda tercatat sebagai bagian dari orang yang salat, meskipun Anda cuma duduk. Madumta, selama Anda menunggu salat sampai kembali ke rumah. Ma'adzamahu min ajrin, betapa besar pahalanya. Dan Nabi SAW menyampaikan, salatun ala ithri salatin, salat setelah salat, yang tidak ada kata-kata yang sia-sia di antara keduanya, akan jadi catatan di Illiyin. Maka jika Anda mengerjakan salah satu salat yang wajib, kemudian Anda mengerjakan salat wajib berikutnya, maghrib kemudian isya, dan selama rentang waktu tersebut antara maghrib dan isya Anda tidak lalai, tidak mengucapkan hal yang lalai. Artinya tidaklah muncul dari Anda di antara dua waktu ini perkataan yang haram. Maka ada pahala yang besar. Apa itu pahalanya? Kitabun fil Illiyin, catatan di Illiyin, di satu tempat yang tinggi. Wa ma adrakat, tahukah Anda apa itu Illiyin? Jawabannya ada di surat Al-Mutaffifin. Kitabun marqum, catatan yang tertulis. Dan siapa yang menyaksikannya? Yashhaduhul muqarrabun, disaksikan oleh orang-orang makhluk-makhluk yang dekat di sisi Allah. Ma'adzama min fadlin, betapa besarnya ganjarannya. Wal fadail, dan keutamaan dalam perkara semacam ini yaitu masjid, menuntut ilmu, menunggu sholat, satu banyak sekali. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita balasan lebih daripada yang kita harapkan.
Dan semoga Allah tidaklah memasrahkan kita kepada apa yang kita lakukan. Dan betapa banyaknya orang yang tercegah dan tidak mendapatkan kebaikan semacam ini. Maka kita memuji Allah yang telah memberikan taufik kepada kita, dan kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada saudara kita semua agar bisa mendapatkan hadil fadail, ganjaran dan keutamaan semacam ini. Nah, wa amal amru, adapun perkara atau topik yang kita kumpul untuk membahasnya, maka topiknya sebagaimana yang telah kita dengar mungkin dari pembawa acara namanya Syekh Saleh wafaqahullah. Topik kajian atau judul kajian tematik di kesempatan kali ini adalah asbabus sa'adatil usrah, sebab kebahagiaan rumah tangga. Dan tema ini minal ahamiyati bimakan, satu tema yang sangat penting. Setiap kita punya keluarga, baik yang masih muda ataupun yang sudah berumur lanjut di antara kita. Kulluna, semua kita, amaluhu, punya cita-cita ayara sa'adata fi baitihi, melihat kebahagiaan di rumahnya, di keluarganya. Kulluna, semua kita, min munahu, angan-angannya adalah yaral faroha, melihat gembira di wajah istri dan anak-anak. Semua kita mengharapkan bahagia. Mengharapkan bahagia. Dan bahagia adalah cita-cita yang disepakati oleh semua manusia. Mukmin ataupun kafir, semuanya ingin hidup bahagia. Di antara bahagianya adalah kebahagiaan rumah tangga. Dan tidaklah diragukan bahwasanya keluarga itu adalah pondasi masyarakat. Fa idza kanatil usratu sa'idatan mustaqiratan, maka jika rumah tangga itu rumah tangga yang bahagia, dan di antara hal yang penting untuk kebahagiaan rumah tangga adalah mustaqiratan. Rumah tangga tersebut adalah rumah tangga yang stabil, bukan rumah tangga yang guncang. Maka kalau semua rumah tangga di satu masyarakat itu rumah tangganya stabil dan bahagia, maka kanatil mujtama'u mustaqiran sa'idah. Maka masyarakat tersebut adalah masyarakat yang stabil dan masyarakat yang bahagia. Ya, maka di sini disampaikan bahwa pembahasan tentang kebahagiaan rumah tangga itu satu hal yang urgen. Ya, maka kajian tentang masalah ini, tema semacam ini tidak boleh diremehkan. Kajian tentang rumah tangga dan bagaimana supaya rumah tangga kaum muslimin itu berjalan baik, stabil, penuh dengan kebahagiaan, itu kajian yang penting. Karena ini adalah bagian dari upaya memperbaiki keluarga-keluarga kaum muslimin. Dan ini adalah asas untuk baiknya masyarakat kaum muslimin. Karena posisi rumah tangga statusnya adalah jantungnya masyarakat. Memperbaiki rumah tangga adalah berarti memperbaiki jantung, dan itu berarti memperbaiki kondisi masyarakat. Maka kajian tentang topik keluarga dan kiat-kiat untuk terwujudnya keluarga yang islami, keluarga yang sesuai dengan tuntunan Islam, keluarga yang bahagia adalah tema yang penting. Jangan dipandang sebelah mata, karena ini adalah satu usaha yang sangat bernilai memperbaiki jantung masyarakat. Nah, yajib an na'lama, namun wajib untuk kita sadari ketika kita membicarakan tentang kebahagiaan rumah tangga, tidak berarti rumah tangga bahagia itu antakuna al-usrah bila masyakil. Rumah tangga yang bahagia itu bukan berarti rumah tangga tanpa problem. Karena di antara karakter kalau orang itu kumpul, maka punya karakter. Karakter kumpulnya sejumlah orang adalah antaqa bainahum ba'du munaghisat. Terjadi di antara mereka beberapa hal yang munaghis, menghilangkan
terjadi problem gitu. Terjemah bebasnya, namun pastinya bisa. Ya, kadarahu, yang membuat keruh, membuat tidak nyaman. Maka ini satu hal yang patut digarisbawahi. Karakter kalau orang itu kumpul, punya karakter adalah munculnya munaghis, hal-hal yang bikin suasana keruh dan tidak nyaman. Ya. Maka jangan berharap kemudian ini kumpul, beberapa orang kumpul, di satu ini boleh jadi wisma, boleh jadi di rumah, boleh jadi di pesantren, boleh jadi yang lainnya. Jangan dikira kemudian tanpa problem. Pasti ada problem. Karena karakter dari kumpulnya orang itu adalah munculnya munaris. Hal-hal yang membuat keruh suasana. Antaka terjadi di antara mereka beberapa iskalat problem. Sehingga yang dimaksud dengan keluarga yang bahagia, lakin anak sudah namun yang kami maksudkan ya, dengan keluarga bahagia adalah al-aslu fil usrah. Keadaan dasar dari rumah tangga tersebut adalah bahagia, wassofa dan jernih. Dan yang namanya keluarga bahagia adalah keluarga tersebut mampu untuk ala ta'amuli ma'al masyakil. Menyikapi problem dengan baik. Menyikapi problem dengan tepat. Jadi keluarga bahagia itu bukan keluarga tanpa problem, kata beliau, kata penulis. Namun keluarga bahagia itu keluarga yang punya kemampuan untuk menyikapi problem secara tepat. Ini poin penting yang, faedah penting yang wajib digarisbawahi. Keluarga bahagia bukan berarti keluarga tanpa masalah, tanpa problem. Namun keluarga yang dewasa dan mampu menghadapi problem dengan tepat. Yang karena kemampuan untuk menyikapi problem dengan tepat, maka problem-problem tersebut la yu'akhiru, tidak kemudian mengkeruhkan jernihnya suasana. Wala yudhibu hana'aha, dan tidak menghilangkan senangnya. Dan yang dimaksud dengan keluarga yang bahagia adalah, maksud yang kami maksudkan dengan keluarga bahagia adalah anturaf rifa as-sa'adatu alal usrah. Raf-rafa maknanya salah satunya terhampar. Menggerak-gerakkan sayap untuk burung. Ya, maka yang kami maksudkan dengan keluarga bahagia adalah manakala kebahagiaan tersebut terhampar pada rumah tangga tersebut. Fa idza dakhala al-abu, jika ayah itu datang pulang, maka asraqal baitu, maka rumah tersebut terasa bersinar penuh dengan saadatan kebahagiaan. Dan jika sang ayah keluar rumah, maka keluarga anak istri menunggu dan merindukan kembalinya. Bukan kemudian malah bahagia suami pergi keluar rumah. Bahagia karena ayah pergi. Maka itulah rumah tangga yang bahagia. Kami maksudkan dengan keluarga rumah tangga yang bahagia adalah istri atau suami nyaman dengan istrinya. Suami rindu, kangen, nyaman dengan istrinya, dan sebaliknya. Istri nyaman berada di dekat suaminya,
ada rindu, ada menunggu, ada kangen dengan kehadiran suami. Demikian juga anak-anak pun merasa nyaman dengan kedua orang tuanya. Dan orang tua nyaman dengan anak-anaknya. Antakuna hunaka ra'fatun fil buyuti. Dan ini akan terwujud manakala ada kasih sayang di rumah tersebut. Dan satu hal yang telah diketahui bahasanya rumah tangga itu tersusun dari pokok dan cabang. Pokoknya adalah suami istri, ayah dan ibu. Kemudian cabangnya adalah buah dari pernikahan, yaitu anak-anak baik berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Nah, gimana kunci rumah tangga bahagia? Disampaikan di sini ada kalimat yang menarik untuk diperhatikan. Wal ma'lumu annau idza hasalat sa'adatu lil asli in akasat tilka sa'adatu alal abna'i. Dan satu hal yang telah diketahui bahasanya jika terwujud kebahagiaan pada al-asl, pada ayah dan ibu, maka itu akan terrefleksikan dan tercerminkan kebahagiaan tersebut pada anak-anak. Ya, maka ini satu kalimat yang perlu digarisbawahi. Maka ketika suami itu pingin rumah tangga, rumah itu penuh dengan kebahagiaan, maka bahagiakan istri. Dan sebaliknya, istri ingin rumah ini penuh dengan kebahagiaan, maka bahagiakan suami. Maka ketika semangat suami membahagiakan istri, semangat istri membahagiakan suami, maka suami istri ini kemudian bahagia. Dan jika suami istri itu bahagia, maka akan terpantul, akan tercermin pada anak-anak. Wal maklum, dan satu hal yang telah diketahui oleh setiap orang, bahasanya setiap orang ingin supaya kebahagiaan ada di rumahnya. Akan tetapi metode banyak orang tanawaat sangat variatif untuk mewujudkan kebahagiaan ini. Faminan nasi man dhanna, halaman 13. Maka di antara manusia ada yang menyangka bahasanya rumah tangga itu bahagia fi jam'il amwal, dengan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dikira letak kebahagiaan keluarga, rumah tangga adalah harta. Sehingga jadilah orientasinya memperbanyak harta. Jadilah seorang suami, seorang ayah, ya bahasu an, mencari banyaknya harta. Karena sibuk cari duit, akhirnya ahmala usratahu. Dia telantarkan, dia tidak pedulikan keluarganya. Dia tinggalkan keluarganya aktsarul waqti, di mayoritas waktunya habis untuk cari duit. Dan selama cari duit pun tidak ada kemudian perhatian dari jarak jauh. Lais alu anhum. Tidak bertanya tentang keadaan keluarganya, keadaan anaknya, keadaan istrinya. Namun karena di benak lelaki ini bahagia itu duit banyak, maka dia merasa dengan sibuk kerja itu dia membahagiakan istri dan anak-anaknya. Sehingga ketika disampaikan kepadanya, kenapa Anda tidak perhatian dengan keluarga, anak dan istri? Maka dia marah dan dia mengatakan, bagaimanakah Anda nilai saya itu tidak peduli dengan keluarga? Ya, aku bercapek-capek ria. Ya, aku capekkan diriku dalam rangka supaya aku bisa pulang membawa harta yang banyak. Dan realitanya, ini bukanlah jalan bahagia. Maka lelaki ini tidaklah mewujudkan kebahagiaan untuk anak dan istrinya, tidak pula untuk dirinya sendiri. Dirinya capek, anak istrinya juga tidak bahagia karena tidak diurusi. Maka ini salah jalan untuk mencari bahagianya keluarga. Kemudian yang kedua, di antara manusia, di antara orang ada yang menyangka bahasanya kebahagiaan keluarga adalah hanya dengan memperbanyak anak saja. Ini sebagian laki-laki demikian anggapannya. Fasa, maka kemudian dia berupaya untuk memperbanyak anak. Lakinnahu ja'ala dzalika malhatan lahu. Akan tetapi banyaknya anak itu melalaikan dirinya.
Sehingga keadaannya adalah alhaakumut takatsur. Banyak-banyakan, dalam hal ini anak, harta dan yang lainnya melalaikan kalian sampai kalian menziarahi kubur, yaitu meninggal dunia. Dan tidaklah terwujud baginya kebahagiaan. Yang ketiga, banyak orang, tidak sedikit orang menyangka bahasanya ana sa'adata fil jam'il malahi fil buyuti. Adalah mengumpulkan berbagai macam hiburan di rumah. Sehingga ya, maka dia datangkan untuk keluarganya berbagai macam hiburan. Ya, pulang ke rumah dengan bawa ya, ada game, ada PlayStation, ada televisi, ada ini, macam-macam. Semuanya dalam rangka untuk mewujudkan bahagia. Yuridu ayas'adahum bidhannihi. Dia mengira bisa membahagiakan keluarganya ya, dengan cara semacam itu. Fasilitas rumah yang lengkap, ya, kemudian dengan full berbagai macam alat hiburan, nah itu bahagia. Sebagian orang mengira demikian. Realitanya fama haqqaqa sa'adata, dia tidak mewujudkan bahagia. Terus bagaimana bahagia? Ya, maka kalimat kuncinya idza sa'adatu rahatul qalbi. Bahagia itu adalah nyamannya, rehatnya hati, tenangnya hati, rasa aman, rasa senang, hilangnya galau, hilangnya cemas, wal humum, galau, irtiyahul insan, nyamannya seseorang ya, bersama orang-orang yang membersamai kehidupannya di rumahnya. Ya. Kemudian wa inna li sa'adati asbaban maka kalimat kuncinya ini kenyamanan hati. Nah, gimana untuk mewujudkan kenyamanan hati? Itu insyaallah yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Bismillah, ada beberapa pertanyaan yang insyaallah akan kami bacakan. Pertanyaan pertama, Afwan Ustadz, pertanyaan di luar tema. Apakah ada istilah isbal pada lengan baju panjang laki-laki? Apakah ada larangan menggulung lengan baju pada saat sholat? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Ya, ada dua pertanyaan, larangan menggulung lengan baju, maka jawabannya ada. Larangan untuk menggulung lengan baju untuk sholat. Maka itu satu hal yang terlarang. Kemudian yang kedua, isbal untuk lengan baju ada, yaitu manakala di luar batas kewajaran. Wajarannya lengan baju ya punya sampai pergelangan, kalau kemudian sampai nutupi jari dan yang lainnya, maka itu isbal untuk lengan baju. Nah, Bismillah, pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana cara yang baik untuk memulai membagikan waris, karena sampai sekarang warisan kakek saya belum dibagi, padahal sudah lama meninggal. Tapi kami tidak enak membahasnya dengan nenek. Nah, ya dimulai dari hilangkan rasa tidak enak, demi supaya tidak terjadi keributan di akhirnya. Selama tidak enak, tidak ada yang ngawali, ya akhirnya tidak akan terbagi. Nah. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan Ustadz, bagaimana hukumnya jika suami istri bermesraan dan bermanja-manja di depan anak-anak? Contohnya bercanda, bergurau dan lain-lain. Syukron, jazakumullahu khairan. Ya, jika tidak berlebihan, insya Allah tidak mengapa. Ya, bahkan itu menunjukkan dan mau memberitahu anak-anak bahasanya ya, suami, istri, ibu dan ayah ini baik-baik saja dan bahagia saja. Sehingga diharapkan anak pun merasa nyaman karena dia tahu dan yakin orang tuanya dalam kondisi nyaman dan bahagia. Nah, pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Afwan Ustadz, Ana ingin bertanya bagaimana hukumnya seorang istri yang menggoda suaminya di depan ibu mertuanya atau bergurau dengan cara mengejek di depan ibu mertua. Mengejek itu terlarang baik untuk bercanda ataupun serius. Apalagi kemudian
depan ibu mertua, padahal yang diajak adalah anak laki-laki kesayangan si ibu ini. Maka bisa jadi yang sakit hati, ada banyak pihak yang sakit hati karenanya. Nah, maka hindari hal ini. Nah, pertanyaan selanjutnya. Afwan Ustadz mau bertanya bagaimana solusi jika suami sibuk bekerja sampai lupa dengan keluarga? Apakah salah sebagai istri meminta perhatian dan waktu kepada suami? Jawabannya tidak salah. Ya, tegur suami, ingatkan suami kalau dia punya kewajiban untuk memperhatikan keluarganya. Ya, ajak obrol baik-baik dari hati ke hati. Ingatkan dengan tugasnya untuk perhatian dengan keluarga, untuk menjaga anak dan istri dari neraka Allah Subhanahu wa taala, yang ini tidak akan terwujud kecuali dengan perhatian dari seorang ayah, seorang suami pada anak dan istrinya. Nah, pertanyaan terakhir Ustadz, ada 3 pertanyaan yang berhubungan. Ustadz, saya was-was setelah membaca hal tentang talak dari Ustadz. Pertanyaan yang pertama, bagaimana status pernikahan kami? Istri merasa suami pernah beberapa kali mengiyakan keinginan istri bercerai. Apakah jatuh talak? Hal semacam ini saya sarankan untuk dikonsultasikan secara offline karena sebagian orang mengira kalau itu kalimat talak padahal bukan kalimat talak. Ya, kalau di ini karena untuk disebut kalimat talak itu ada ketentuannya. Ya, janji mentalak itu bukan talak misalnya. Ya, kamu akan saya cerai. Nah, itu bukan cerai. Ya, dan hal-hal yang lainnya. Dan ini sehingga perlu ada kemudian klarifikasi terlebih dahulu. Ini, jangan sampai ada salah paham. Nah, demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.